Shalom. Selamat pagi anak-anak semua. Mari kita akan mengawali kegiatan Piston kita pagi hari ini dengan bersama-sama menaikkan syukur kita dengan mengangkat satu pujian, menyatakan syukur kita untuk semua berkat yang sudah Tuhan berikan. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi merekah, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk semua pemberian yang baik yang Tuhan sudah berikan buat kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan, hari baru pemberian-Mu ini kami boleh syukuri dengan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dalam Amsal 30 ayat 15 sampai 16. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Judul renungan kita pada pagi hari ini diambil dengan judul Tidak Bisa Berkata Cukup. Alkisah, terdapat seorang petani di sebuah desa. Dia menemukan sebuah mata air ajaib yang bisa mengeluarkan kepingan uang emas dalam jumlah yang tak terhingga. Tentu saja si petani akan menjadi kaya raya karena mata air uang emas itu hanya akan berhenti apabila ia mengatakan cukup. Uang emas pun mulai berjatuhan tepat di hadapannya. Sang petani segera menampung harta karun tersebut dengan beberapa ember. Setelah semuanya penuh, dibawanya masuk ke dalam gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Uang emas masih terus berkucuran deras. Setelah ember-ember penuh, dia lalu menampung karung-karung, tempayan, dan bahkan sejumlah peralatan rumahnya yang kosong. Belum puas dengan uang emas yang sudah memenuhi rumahnya, dia pun mulai menggali lubang besar untuk menimbun emas. Sementara air uang emas itu terus mengalir. Setelah itu, dia menampung kembali uang hingga lubang tersebut penuh. Sayangnya, si petani mati tertimbun uang-uang emasnya karena mata air ajaib itu terus dibiarkan mengalir. Dia mati karena ketamakan yang membuatnya lupa mengatakan kata cukup. Kata yang paling sulit diucapkan oleh manusia barangkali adalah kata cukup. Kapan kita bisa berkata cukup? Hampir semua pekerja merasa gajinya belum bisa dikatakan sesuai dengan kerja kerasnya. Pun sebagai anak-anak, kita tidak berniat untuk berhenti beli jajan atau membelanjakan uang.
Anak-anak menganggap orang tuanya kurang murah hati. Semua orang selalu merasa hidupnya kurang dan terus kurang. Lalu kapan kita harus berkata cukup? Kata cukup bukan berbicara soal berapa jumlahnya, tetapi tentang kepuasan hati. Kata ini hanya dapat diucapkan oleh orang yang hanya bisa bersyukur. Lalu apakah kita perlu takut berkata cukup? Mengucapkan kata cukup bukan berarti kita berhenti berusaha dan berkarya. Cukup jangan diartikan sebagai kondisi stagnasi, mandek, dan berpuas diri. Mengucapkan kata cukup membuat kita melihat apa yang telah kita terima, bukan apa yang belum kita dapatkan. Jangan biarkan kerakusan manusia membuat kita sulit berkata cukup. Belajarlah mencukupkan diri dengan apa yang ada pada diri kita hari ini, maka kita akan menjadi manusia yang berbahagia. Mari belajar berkata cukup. Kita mengucap syukur atas pemberian yang Tuhan berikan kepada kita. Janganlah kita menjadi tamak hati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa buat perenungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang mengajarkan kami untuk kami bisa berkata cukup, yang mengajarkan kami untuk kami boleh selalu bersyukur Tuhan atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan Tuhan, terlebih lagi Bapa, ajari kami Tuhan untuk kami boleh menyalurkan berkat-berkat yang sudah Kau berikan kepada kami, kepada sesama kami yang di sekeliling kami, supaya berkat itu boleh dinikmati oleh mereka juga. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang begitu indah ini. Dan jika sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami, kegiatan belajar mengajar, kiranya Kau memberkati guru-guru kami yang akan mengajar kami Tuhan. Berkati kami Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan sebagai murid untuk kami boleh bisa menimba ilmu, kami boleh menjadi siswa yang boleh memiliki pengetahuan yang luas Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat belajar kembali. Tuhan Yesus memberkati.